Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Sulaiman SPD IMPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Izinkan kami menyampaikan sebuah video terkait pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagi kami yang bertugas di Universitas Negeri Padang sebagai persyaratan mengikuti Serdos 2025. Video pembelajaran yang mengadopsi metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian ada interaksi antara dosen sebagai pengajar dengan mahasiswa yang diajar sehingga terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, sekaligus menyenangkan. Dan kemudian pada assessment kami juga menghadirkan tugas-tugas ataupun kuis-kuis yang dijawab oleh mahasiswa baik secara sinkronus di dalam kelas maupun secara blended atau asinkronus dengan menggunakan laman LMS pada smile.unp.ac.id. Ini adalah mata kuliah program studi ya, dengan bobot 2 SKS yang kami kembangkan berdasarkan referensi-referensi dan literatur yang kami himpun dan tentu saja di bawah koordinasi koordinator program studi. Pada minggu pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami batasan manfaat dan metode penulisan sejarah kebudayaan Islam. Agar mahasiswa mampu menganalisis perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, situasi sosial, politik, dan konflik di masa Ali dan Muawiyah, maka kami membelajarkan topik ini pada minggu ke-5 dan minggu ke-6. Dilanjut dengan minggu ke-7 dan ke-8, pembelajaran ditujukan untuk mahasiswa mampu memahami perkembangan Islam dan kemajuan masa Bani Umayyah, perjuangan berdirinya Bani Abbasiyah, serta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah. Pada minggu ke-9 dan minggu ke-11, memahami masa keemasan Bani Abbasiyah dan faktor yang mempengaruhinya, serta perkembangan Bani Abbasiyah pasca masa keemasan. Minggu ke-10 itu digunakan untuk ujian tengah semester yang kami lakukan di kelas. Dan pada minggu ke-12 dan ke-13, pembelajaran ditujukan agar mahasiswa menganalisis proses masuknya Islam ke Spanyol, masa keemasan Islam di Spanyol, serta kontribusi ilmuwan Islam terhadap kemajuan Barat. Kemudian pada minggu ke-14 dan minggu ke-15, pembelajaran ditujukan untuk mahasiswa bisa memahami faktor tumbuh dan mundurnya 3 kerajaan besar. Sementara pada minggu ke-16 digunakan untuk penilaian, yaitu ujian akhir semester. Secara umum, deskripsi dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa diberikan bekal kepada mahasiswa tentang sejarah kebudayaan Islam dari periode Nabi sampai periode 3 kerajaan besar, sehingga mereka mampu memahami dan mengetahui secara faktual kebenaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video pembelajaran yang dilakukan secara real class atau di kelas yang dilakukan di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, topik yang dibelajarkan yaitu topik pada minggu kedua, yaitu latar belakang bangsa pra-Islam atau yang disebut dengan periode jahiliyah. Topik ini penting untuk dibelajarkan dan dikaji oleh mahasiswa karena dengan topik ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Dengan memahami konteks zaman tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Islam datang sebagai revolusi sosial, revolusi spiritual, dan peradaban bagi umat manusia. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus atau dengan rekaman, kemudian kami unggah pada laman Learning Management System yang digunakan di Universitas Negeri Padang dengan alamat URL smile.ac.id. Dan pembelajaran tersebut kami rekam, kemudian kami upload ataupun kami unggah pada Learning Management System ini untuk dapat dilihat, diakses oleh mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk bagaimana melihat pembelajaran yang dilakukan secara blended ataupun hybrid.
Mudah-mudahan ini menjadikan bukti yang konkret bahwa pembelajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam topik mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dapat dilakukan secara komprehensif, tidak terhalang oleh waktu, tidak terbatas oleh media, namun menggunakan dan mengadopsi kemajuan teknologi dalam membelajarkan agama Islam yang universal serta rahmatan lil alamin. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Semangatnya pagi walaupun hari sudah sore, ya. Tapi tetap semangat. Oke, saya tahu bahwa saudara dari pagi sudah beraktivitas di kampus dan sampai sore sekarang masih tetap melanjutkan kegiatannya dalam perkuliahan di prodi yang kita cintai ini, ya. Sekarang untuk absensi silakan diisi di device masing-masing pada MyUNP, aplikasi MyUNP. Ini pertemuan kita yang kedua, ya. Kemarin di awal pertemuan kita sudah berbicara tentang deskripsi mata kuliah ini, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, mendiskusikan, ada yang menanya, ada yang menjawab, menambahkan bagaimana metodologi dalam sejarah pendidikan atau sejarah kebudayaan Islam, ya, yang mengantarkan kita bagaimana kemudian kita pada fragmen-fragmen sejarah itu bisa mengetengahkan sejarah itu secara apik, secara edukatif, sehingga orang lain bisa memahami sejarah kebudayaan Islam itu. Kemudian kita masuk ke topik kita yang kedua pada RPS yang sudah kita bagikan, yaitu latar belakang bangsa Arab pra-Islam, ya, atau kondisi masyarakat zaman jahiliyah. Ini penting untuk kita kaji karena akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dengan mengetahui kondisi-kondisi yang seperti itu, maka kita akan mengetahui bagaimana Islam itu datang sebagai revolusi spiritual, revolusi sosial, revolusi budaya, revolusi ekonomi, dan revolusi seluruh aspek kehidupan manusia lainnya. Dengan demikian, kita akan mengetahui bagaimana struktur bangsa Arab itu menjadi sebuah entitas bangsa yang disegani dunia di kemudian hari. Kemudian bagaimana dinamika kehidupan mereka dari segi sastra, dari segi perdagangan, dari segi praktik keagamaan. Karena kita tahu bahwa dari segi sastra, orang Arab itu dikenal banyak penyair, ya, banyak syair, banyak pepatah-pepatah yang muncul dari Arab. Contohnya al-waktu kasai, waktu adalah pedang. Jadi orang tak boleh bermain-main dengan waktu. Kenapa? Kalau ia bermain-main dengan waktu, maka ia akan tertebas, ya, atau terbunuh oleh tajamnya pedang. Kalau secara keagamaan, kenapa disebut zaman jahiliyah? Zaman Arab itu zaman jahiliyah. Yang pertama, indikator zaman jahiliyah itu adalah karena pada waktu itu sudah lama tidak ada yang memberikan peringatan. Jarak antara
Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam itu lebih kurang 6 abad atau 600 tahun. Itu cukup lama. Sehingga ketika terjadi penyimpangan pada pola pikir manusia dan perilaku manusia, maka itu akan menjadikan manusia tergelincir. Ya. Kemudian kegelapan jahiliyah itu menyelubungi dunia. Oke, kita lihat satu persatu. Secara geografis, menurut Imam Al-Bakri, salah seorang pakar sejarah dari Arab, wilayah Jazirah Arab, ya, beberapa wilayah Jazirah Arab ini, ya, yang tercakup dalam gambar ini, dalam peta ini, ya, ini disebut dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab, ya, itu ada daerah Hijaz, ada daerah Najd, ada daerah Yaman di sebelah selatannya, ada negeri Syam di sebelah utara, kemudian sebelah timur ada Irak, ada Mediteran, kemudian ada Teluk Arab. Ya. Sebelah baratnya ada Mesir, ya, yang dihubungkan dengan ada sebuah terusan Suez, kemudian ada Sudan. Ya, nah negeri-negeri ini disebut dengan negeri Jazirah Arab. Menariknya, antara di tengah-tengahnya itu terdapat Laut Merah yang membatasi antara dua benua, yaitu benua Asia dengan benua Afrika. Ya, nah ini Laut Merah. Jadi sebagian Afrika itu juga masih dikategorikan Jazirah Arab. Nah, Mesir itu kan dari Afrika, tapi ketika orang menyebut kata Kairo, maka yang terbayang adalah ngomongnya pakai bahasa Arab. Kalau terbayang di mana kuliah di Sudan, nah, pasti ini kuliah pengantarnya bahasa Arab. Padahal Sudan itu sendiri adalah Afrika. Libya juga demikian, dan sebagian dari Eropa Timur tersebut. Ada Laut Merah, ada Laut Arab, kemudian ada Teluk Oman. Nah, kenapa disebut Teluk Oman? Karena di sini terdapat negara Oman, ya. Kemudian ada Teluk Arab, ya. Di Teluk Arab inilah negara-negara teluk adanya seperti Kuwait, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ya. Sehingga dulu terjadi perang teluk, perang antara Irak dengan Kuwait. Irak menginvasi Kuwait yang berada di Teluk, maka disebutnya perang Teluk di tahun 1993. Ya. Di dalam teorema keagamaan kita dalam Al-Quran, ya, kejahilian itu artinya tidak ada petunjuk, manusia mengalami kesesatan karena tidak ada peringatan. Ayo, coba dibaca, saudara. Ayatnya kelihatan ya. Si ini, tolong Nanda baca. Kaum-kaum yang tidak mendapatkan peringatan itu dari bapak-bapak mereka, maka mereka akan ghafilun, mereka akan tersesat. Ya, nah kita lihat di sini secara durasi interval waktu Nabi Ismail alaihissalam dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu jaraknya ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW jaraknya 6 abad atau 570 tahun, ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu disebutkan lahir pada tahun 571 Masehi, ya. Maka di situ manusia peluangnya tergelincir menjadi besar. Fahum ghafilun. Padahal masyarakat Arab itu tadinya sudah masyarakat bertauhid yang
ditanamkan oleh Nabi Nabi Ismail, ya, di bawah asuhan ayah kandung beliau sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa kemudian masyarakat Arab yang sudah dibina Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu kemudian muncul suatu peradaban gelap yang bernama jahiliyah? Karena faktor telah lama tidak adanya pemberi peringatan. Maka Makkah itu adalah kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau yang dibangun Nabi Muhammad, kota yang mana? Kota Madinah. Maka di Madinah disebut Masjid Nabawi. Sementara di Makkah disebut Makkah Al-Mukarramah. Indikator utama dari kejahilian itu adalah perilaku syirik. Ya, kenapa? Karena yang membedakan antara orang Islam dengan orang kufar atau orang kafir adalah akidah. Siapa yang pertama sekali yang membawa syirik di Makkah? Yaitu Amru bin Luhai atau Amar bin Luhai. Dia adalah salah seorang nenek moyang dari Bani Khuza'ah. Nah, ini bukan karangan orang gitu ya, atau karangan penulis, apalagi karangan saya, tapi ini diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, aku melihat Amar bin Luhai bin Qamah bin Findif, ayah Bani Ka'ab, menyeret ususnya di neraka. Kenapa? Karena ia adalah tokoh yang menggelincirkan masyarakat Arab. Jadi di zaman Nabi Ibrahim tidak ada berhala-berhala, tidak ada patung-patung. Maka di zaman ketika menjelang Nabi diutus, di sekeliling Ka'bah itu berjejer tidak kurang 360 berhala. Jahiliyah bukan berarti bodoh secara denotasi, secara makna sebenarnya gitu ya. Kalau dari segi kebudayaan dan sastra, mereka sudah maju. Mereka punya penyair yang hebat-hebat, yang mampu membuat syair sampai ribuan syair, dan mereka mampu mendemonstrasikan syairnya itu berkompetisi di tempat-tempat kompetisi, yaitu diantaranya di pasar Ukas, ya, pasar Ukas. Tapi secara pengetahuan mereka juga bukan bangsa yang bodoh. Jadi bodohnya bukan karena peradaban secara duniawi, tapi bodoh karena menyimpang secara akidah. Jadi secara kebudayaan masyarakat jahiliyah atau masyarakat sebelum diutusnya Rasulullah itu yang menjadi tempat-tempat pusat kebudayaan itu adalah pasar-pasar. Seperti ibu-ibu atau kaum hawa, suka nggak kalau dibawa ke pasar? Ya, dibawa ke pasar sambil dikasih uang, suka nggak ya? Ya, dikasih yang merah-merah. Bu, ini ada seikat kertas-kertas merah, silakan belanja di pasar. Senang, ya. Jadi tempat kebudayaan manusia berinteraksi, menampilkan diri, ya, memenuhi kebutuhan ekonominya itu dari dulu itu memang pasar. Tapi ini adalah salah satu fitrah kemanusiaan, ya, bahwa manusia itu makhluk sosial, berinteraksi dengan sesama manusia. Masyarakat Arab yang tadinya adalah masyarakat bertauhid, yang diasuh langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim itu julukannya bapak apa ya? Dalam kajian agama Islam apa? Bapak tauhid, ya. Jadi manusia yang Allah uji, ya, dan alhamdulillah, ya, lulus menghadapi ujian semuanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 103, ya, bisa kita lihat di sini,
Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Di zaman jahiliyah, ya, kita melihat kawasan-kawasan itu tidak sama dengan sekarang. Jadi di zaman jahiliyah itu di daerah utara itu dikuasai oleh ajaran Nasrani. Kemudian yang sebelah barat arah ke Mesir itu dikuasai oleh Yahudi, termasuk di daerah Yerusalem sekarang ada kaum Yahudi. Kemudian di daerah timur, di daerah Babilonia, daerah Irak, Iran sekarang itu dikuasai oleh Majusi. Kemudian di daerah Afrika, termasuk Nabi Muhammad SAW hijrah pertama sekali itu juga ke Habasah, dikuasai oleh ajaran Nasrani. Di Yaman sendiri ada Nasrani, ada Majusi. Pada waktu itu berhala-berhala ya bersebar di Jazirah Arab. Di antaranya ada namanya Wat, ada berhala Suat, ada berhala Manat, ada Hubal, ada Uzza, ada La'at, ada Ya'ub, Nasar, Yabuz, dan lain sebagainya. Kenapa disebut jahiliyah? Masyarakat Arab, ya, bedanya dengan masyarakat non Arab, mereka jahiliyah, mereka musyrik, mereka meminta tolong kepada Hubal, Lata, Uzza. Tapi di satu sisi, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Ya? Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tapi tuntutan untuk hanya menyembah Allah semata itu yang dilanggar. Maka mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara mereka beribadah kepada Allah. Lalu mereka juga punya komitmen dengan pergaulan sesama mereka, sehingga mereka punya sikap satria. Dalam Islam, ya, haruslah dilandasi dengan akidah atau ajaran Islam. Ajaran Islam itu bersendirikan pada tiga pokok. Yang pertama akidah, kemudian ibadah, dan akhlak. Budaya yang didasarkan pada akidah, ibadah, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, itulah disebut dengan kebudayaan Islam. Jadi budaya Islam itu tetap bersendirikan kepada nilai-nilai Islam yang lurus. Oke ya, ada yang mau ditanyakan atau elaborasi? Silahkan Putri. Ya. Oke, silakan. Ami gimana? Pak, ya. Pak. Kan di agama Islam sendiri yang dia melihat di agama Islam, dia bilang dia kan juga menyembah itu atau berhala, tapi dia mengatakan nama Islam itu pernah baca podcast yang Ustaz apa namanya? Ya. Setiap lain. Jadi dia mengatakan Islam pun juga menyembah satu ibaratnya dalam artian Ka'bah itu bagi dia kan benda, bukan benda mati itu. Kenapa mereka bersujud begitu juga? Jadi dia menyamakan jadi kayak apa bedanya kalian sama kami gitu Pak? Kayak ibaratnya domba yang tersesat gitu. Enggak. Jadi posisi Ka'bah itu hanya untuk menunjukkan koordinat yang satu. Jadi supaya dari seluruh penjuru dunia ini umat Islam itu kan umatan wahidatan ya, umat yang satu. Jadi arah kiblatnya juga satu. Jadi itu hanya penunjuk penanda koordinat, bukan bangunan yang disembah. Yang disembah itu adalah tetaplah hanya Allah. Jadi walaupun Ka'bah itu hancur misalnya terkena gempa atau banjir, tapi yang sholat itu tetap ada gitu ya. Dan awalnya Ka'bah itu sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan hanya berupa semacam batu penanda gitu ya. Dan itu
konon kabarnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan secara geologi ada pula yang mengatakan bahwa Ka'bah itu juga menjadi pusatnya bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang disembah oleh umat Islam bukan hisiah, bukan materi. Umat Islam tidak pernah menyembah yang namanya benda atau kebendaan. Tapi la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi Ka'bah itu hanya simbol. Sehingga ketika Ka'bah terkena banjir, Hajar Aswad hanyut, jadi agama itu tak hilang. Ya, agama itu tak hilang. Ataupun kalau waktu gempa-gempa besar gitu kan, masjid hancur, musala hancur, tapi kan agama nggak hancur. Ya, bahkan melihat kekuasaan Allah dengan adanya musibah, orang bisa bersabar, bertambah keimanannya. Ya, nah, jadi begitu. Silakan yang lain. Ya, tetap semangat ya. Semangat ya, sebagai mahasiswa prodi pendidikan agama Islam. Ya, tentu kita dari sekarang mempersiapkan kapasitas kita akan menjadi calon guru pendidikan agama Islam di sekolah. Ya, oke. Untuk tugas itu sudah Bapak buat di LMS kita di smile.ac.id. Ada tugas kuis yang harus saudara selesaikan dan itu disubmit paling lambat itu 2 hari setelah pertemuan. Ada resume yang harus diselesaikan, kemudian ada beberapa kuis yang harus dijawab. Ya, jadi baca, akses LMS kita smile.ac.id, dulu namanya e-learning ya. Nah, sekarang Smile. Nanti disubmit dan nanti insyaallah akan masuk bagian penilaian. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.